Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin dengan NIM 212221055. Baik, di sini saya akan menjelaskan review jurnal saya, yang dimana sebelumnya kami telah disuruh untuk mereview sebuah jurnal. Dan di sini saya telah mereview sebuah jurnal. Langsung saja kita masuk ke file PDF-nya. Dan ini adalah file jurnal asli yang saya review, dan ini adalah file review jurnal yang telah saya buat. Baik, untuk judul judul yang saya ambil yaitu aplikasi data mining menggunakan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan gaya belajar. Dan di sini dapat kita lihat yaitu judulnya aplikasi data mining menggunakan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan gaya belajar. Untuk nama jurnalnya yaitu Jurnal Teknologi dan Informasi. Nah, untuk di jurnal aslinya yaitu terdiri di bagian atas yang ini, dan selanjutnya yaitu halaman dan volume jurnal. Untuk halamannya yaitu dari 46 sampai 63. Untuk volumenya yaitu 12, nomor 1. Dan untuk tahun didirikan jurnal ini yaitu tahun 2022, dan nama penulisnya yaitu F. Handayani. Dan di jurnal aslinya dapat kita lihat di sini. Untuk tahun edisi jurnal ini yaitu Maret 2022. Untuk penulisnya yaitu F. Handayani. Dan masalah penelitian, permasalahan pada penelitian permasalahan pada penelitian ini yaitu fakta yang peneliti peroleh di proses pembelajaran mata kuliah pemrograman web lanjut di program studi teknik informatika Fakultas Teknik Universitas Surya Kencana Cianjur. Materi kuliah terbukti sulit diterima oleh mahasiswa. Dan itulah masalah penelitian. Untuk akar masalah atau penyebab masalah penelitian yaitu salah proses pembelajaran mata kuliah pemrograman web lanjutan program teknik informatika Universitas Surya Kencana. Mahasiswa mengalami kesulitan dalam menerima materi perkuliahan tersebut. Hal ini dikarenakan metode pembelajaran yang diberikan hanya fokus pada gaya belajar tertentu, sedangkan dosen kurang memperhatikan gaya belajar mahasiswa lainnya. Untuk tujuan penelitian, yaitu aplikasi data mining bertujuan untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan gaya belajar memakai algoritma K-means clustering. Dan untuk metode penelitiannya yaitu metode rekayasa software yang akan dipakai yaitu paradigma model waterfall. Model waterfall ini memudahkan pengembang memahami yang dikembangkan ketika spesifikasi kebutuhan tidak jelas, maka saat aplikasi dikembangkan akan jadi lebih mudah sebab pemakai tahu apa yang diharapkannya. Dan langkah-langkah penelitian yaitu observasi, kuesioner, studi pustaka, dan lain-lain. Untuk hasil penelitiannya yaitu hasil program ini memperlihatkan aplikasi data mining untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan gaya belajar dan belajar dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen. Dalam mengelompokkan gaya belajar mahasiswa berdasarkan gaya belajarnya memudahkan para dosen memutuskan metode pembelajaran sesuai gaya belajar mahasiswa dan juga meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Aplikasi data mining menggunakan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan mahasiswa.
berdasarkan gaya belajar dalam proses mengelompokkan diyakini lebih efektif dan efisien. Untuk keunggulan penelitian, jurnal aplikasi data mining menggunakan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan gaya belajar memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kekurangan utama adalah keterbatasan sampel yang digunakan, yang dapat memengaruhi akurasi hasil analisis. Selain itu, jurnal ini hanya menggunakan algoritma K-means clustering yang mungkin tidak dapat menangkap pola-pola yang lebih kompleks dalam data. Keterbatasan dalam yang digunakan juga dapat mempengaruhi hasil analisis. Jurnal ini juga memiliki keterbatasan dalam penggunaan dan implementasi. Contohnya, jurnal ini hanya dapat digunakan dalam konteks yang terbatas dan memerlukan implementasi teknologi dan infrastruktur yang tersedia. Selain itu, jurnal ini juga memiliki keterbatasan dalam evaluasi hasil analisis dan penggunaan data yang sensitif atau tidak dapat diakses. Dalam pengembangan teori dan prinsip dasar data mining, jurnal ini juga memiliki keterbatasan. Jurnal ini tidak memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori data mining dan memerlukan pengembangan teori yang lebih lanjut. Terakhir, jurnal ini juga memiliki keterbatasan dalam pengembangan model pembelajaran yang lebih lanjut, seperti dalam pengembangan model yang lebih personalisasi atau model yang lebih interaktif. Untuk kelemahan penelitian yaitu untuk kelemahan jurnal ini yaitu jurnal aplikasi data mining menggunakan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan gaya belajar memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kekurangan utama adalah keterbatasan sampel yang digunakan yang dapat memengaruhi akurasi hasil analisis. Selain itu, jurnal ini hanya menggunakan algoritma K-means clustering yang mungkin tidak dapat menangkap pola-pola yang lebih kompleks dalam data. Keterbatasan data yang digunakan juga dapat mempengaruhi hasil analisis. Jurnal ini juga memiliki keterbatasan dalam penggunaan dan implementasi. Contohnya, jurnal ini hanya dapat digunakan dalam konteks yang terbatas dan memerlukan implementasi teknologi dan infrastruktur yang tersedia. Selain itu, jurnal ini juga memiliki keterbatasan dalam evaluasi hasil analisis dan penggunaan data yang sensitif atau tidak dapat diakses. Dalam pengembangan teori dan prinsip dasar data mining, jurnal ini juga memiliki keterbatasan. Jurnal ini tidak memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori data mining dan memerlukan pengembangan teori yang lebih lanjut. Terakhir, jurnal ini juga memiliki keterbatasan dalam pengembangan model pembelajaran yang lebih lanjut, seperti dalam pengembangan model yang lebih personalisasi atau model yang lebih interaktif. Untuk kesimpulannya yaitu dari hasil permasalahan dari pembahasan aplikasi data mining memakai algoritma K-means clustering guna mengelompokkan mahasiswa berdasarkan gaya belajar, sehingga dapat disimpulkan aplikasi data mining memakai algoritma K-means clustering ini dapat mengelompokkan mahasiswa berdasarkan gaya belajarnya. Aplikasi data mining memakai algoritma K-means clustering guna mengelompokkan mahasiswa berdasarkan gaya belajar dalam proses mengelompokkan diyakini lebih efektif dan efisien. Ini dapat dilihat melalui ketepatan dan kecepatan waktu mengelompokkan mahasiswa, serta memudahkan para dosen untuk menentukan metode pembelajaran sesuai gaya belajar mahasiswa, sehingga dapat menaikkan hasil belajar mahasiswa. Mungkin itu saja review dari jurnal yang saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.